Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Putri Septiani dari kelas R6B dengan NPM 202021500148. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan video sebagai tugas akhir dari mata kuliah Akhlak dan Etika. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian akhlak dan keutamaannya. Pengertian akhlak dan keutamaannya. Akhlak adalah aspek yang menentukan seberapa berimannya seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak dapat mencerminkan perilaku dan isi hati seseorang, apakah baik atau buruk. Akhlak adalah karakter yang merupakan pemberian atau sesuatu yang dapat diupayakan. Keberadaannya terdapat di dalam jiwa manusia dan menjadi bagian dalam diri seseorang. Mengutip buku pendidikan Islam bidang akhlak Kiai Haji Ahmad Dahlan oleh Fahrul Rahman dan kawan-kawan, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yakni akhlak atau jamaknya khuluq yang berarti adab, tabiat, budi, atau perangai. Pendapat dari Mas Kawai atau pakar bidang akhlak mengutarakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa akhlak adalah sebuah ungkapan yang tertanam dalam jiwa sehingga menimbulkan macam-macam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya, penyair Al-Mutanabbi juga menyebutkan bahwa setiap jiwa memiliki akhlak yang menunjukkan seseorang apakah ia memang pemurah atau mungkin hanya berupa pura-pura saja. Artinya, akhlak adalah sifat yang tetap dan kuat melekat dalam jiwa seseorang. Akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memiliki akhlak penting mulia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, Wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya adalah dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Berdasarkan tafsir dari Al-Quran, Kementerian Agama atau Kemenak, ayat di atas menjelaskan tentang pahala yang tak terputus pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena akhlak beliau yang mulia. Selain itu, dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki suri teladan yang baik dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang bunyinya adalah Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa zakarallaha katsira. Yang artinya adalah sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis pun, Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa akhlak beliau Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Kemudian riwayat hadis lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innama bu'itsu la tamimma makaromal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berpegang pada Al-Quran sehingga akhlak mulia tersebut muncul atas ketaatan dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, menjalankan adabnya yang baik serta kelembutan hati yang beliau miliki. Keutamaan akhlak mulia mengutip buku Akhlak Al-Islam karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang menyebutkan bahwa ada beberapa keutamaan bagi seseorang yang memiliki akhlak mulia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah imannya sempurna. Seseorang dikatakan memiliki iman yang sempurna jika ia memiliki akhlak yang sangat baik. Dan
sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya adalah kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dari hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua adalah derajatnya tinggi. Akhlak mulia yang dimiliki seseorang dapat membuat dirinya setara kedudukannya dengan orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat, sebagaimana sabda Rasulullah yang memiliki arti sebagai berikut. Sesungguhnya seseorang mukmin bisa meraih derajat orang yang rajin berpuasa dan sholat dengan sebab akhlaknya yang luhur. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Keutamaan lain dari memiliki akhlak adalah pada hari kiamat akan ditempatkan kedudukannya paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada sabdanya beliau mengatakan bahwa sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Materi yang selanjutnya adalah adab dan etika dalam menuntut ilmu di dalam Islam. Adab dan etika dalam menuntut ilmu itu penting agar ilmu yang diperoleh bermanfaat dan berkah. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dari hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' Shaghir. Dalam buku Trick on Track Ibadah, Ilmu, Muamalah oleh Enang Hidayat disebutkan bahwa ilmu yang wajib dituntut adalah ilmu yang berhubungan dengan aktivitas seorang hamba dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, niat dalam menuntut ilmu adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menuntut ilmu, adab dan etika sebaiknya diperhatikan agar ilmu yang diterima berkah dan bermanfaat. Adab dan etika dalam menuntut ilmu berikut beberapa adab dan etika yang wajib diperhatikan. Yang pertama adalah memperbaiki niat. Dalam menuntut ilmu, seorang muslim sebaiknya berniat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dengan ridha Allah maka ilmu akan mudah diterima. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh setelah berniat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Usaha terbaik atau ihsan akan memberikan hasil yang baik pula. Yang ketiga adalah tawakal setelah berusaha dengan sungguh-sungguh. Seorang muslim sebaiknya tawakal. Syekh Sa'ad bin Mahmud Asy-Syawi mengatakan tawakal artinya percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas usaha dalam mencari ilmu, seorang muslim sudah sepatutnya menerima hal itu dengan ikhlas, sebab semua yang dikehendaki oleh Allah pasti mengandung hikmah di baliknya. Yang keempat adalah menjauhi maksiat. Dalam menuntut ilmu, seorang muslim harus menjauhi perbuatan maksiat agar ilmu yang didapatkan bermanfaat dan berkah. Maksiat juga membuat seseorang sulit berkonsentrasi sehingga ilmu sulit untuk dimengerti. Yang kelima adalah berdoa dalam mencari ilmu. Seorang muslim sebaiknya selalu berdoa supaya terhindar dari rasa malas dan kesulitan dalam menuntut ilmu. Dan yang keenam, berprasangka baik. Seorang muslim diharapkan selalu berprasangka baik atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun hasil dan proses pembelajaran yang telah dilakukan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Yang ketujuh, memperhatikan materi agar mendapatkan ilmu dengan mudah. Maka konsentrasi dengan memperhatikan guru saat menjelaskan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, jangan ragu untuk bertanya.
Banyaklah bertanya seputar ilmu yang tidak dapat dipahami, termasuk adab dalam mencari ilmu. Dalam Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa bertanya dianjurkan bagi yang tidak mengetahui saat menuntut ilmu. Yang kesembilan adalah hormati gurumu. Seorang muslim dalam menuntut ilmu harus bisa menghormati dan memuliakan guru, mengerjakan perintah guru dan tidak mencelanya jika terjadi perbedaan pendapat. Dan yang terakhir, ke-10, mengamalkan ilmu yang dimiliki seorang muslim yang telah menuntut ilmu dianjurkan untuk mengamalkannya, sebab jika tidak diamalkan, maka Anda termasuk golongan orang-orang yang celaka. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, celakalah orang yang tidak berilmu dan celaka pula orang yang berilmu namun tidak mengamalkannya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai etika seorang muslim dalam berbangsa dan bernegara. Etika seorang muslim dalam berbangsa dan bernegara. Etika sendiri dilihat dari etimologi bahasanya, yaitu bersumber dari kata ethos, berasal dari bahasa Yunani di mana memiliki arti, adat, karakter, ataupun kepribadian. Etika merupakan bidang yang menuturkan tentang bagaimana dan mengapa kita menerapkan suatu ajaran tertentu, bisa jadi terhadap norma-norma, serta bagaimana masyarakat berperilaku serta melaksanakan kewajiban dengan beragam ajaran moral. Menurut Emi Khalillah Harahap tahun 2018, etika baru saja menjadi bidang bila kesempatan bermoral, yaitu prinsip dan nilai tentang yang dianggap benar serta salah adalah hal yang baru saja terdapat dalam diri manusia dan seringkali tanpa diketahui oleh manusia, telah menjadi acuan pemikiran bagi suatu penelitian terstruktur dan lengkap. Secara substansial, Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan kehidupan umat. Sebagaimana sistem nilai tauhid, syariat, dan akhlak, Islam seharusnya dapat dipahami dan diamalkan sekaligus oleh setiap anggota masyarakat sehari-hari dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kondisi apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa berakhlak yang baik, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara adalah bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan manusia. Pada prinsipnya, setiap warga negara adalah warga negara dari suatu negara dan harus tunduk kepada otoritas negara karena organisasi negara mencakup semua orang di wilayahnya dan otoritas negara berlaku untuk orang-orang ini. Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan mewujudkan kemaslahatan umat. Pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari oleh setiap manusia. Bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Islam adalah agama yang akan selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Bahkan menegakkan keadilan dan kebenaran adalah kewajiban bagi setiap muslim kapan saja dan di mana saja. Dan yang kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Secara genealogis, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan dari bahan yang sama. Pada akhirnya, persamaan inilah yang menjadi dasar pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam menjadi tujuan diturunkannya syariat maqasidus syariah yang mencakup 5 hal, yaitu hak beragama, hifzuddin, hak hidup, hifzun naf, hak intelektual, hifzul hak kekayaan, hifzul mal, dan hak keturunan, hifzun nas.
Dengan demikian, seorang muslim berkewajiban menegakkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan apabila hal ini terwujud, maka cita-cita menjadi negara yang sangat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan tercapai. Ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat. Inti dari syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini bisa saja bersifat material dan non-material, baik untuk diri sendiri dan orang lain. Kemaslahatan merupakan sesuatu yang bersifat universal, berlaku di mana saja dan kapan saja, sehingga harus diperjuangkan oleh setiap manusia dalam berbangsa dan bernegara. Kebijakan atau keputusan hukum harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah ilmu fikih dikatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Dengan demikian, peran serta seorang muslim dalam politik secara umum dan kebijakan secara khusus adalah ikut serta mendorong terwujudnya kemaslahatan umat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Secara etimologis, musyawarah memiliki kata yang berasal dari bahasa Arab atau Al-Quran syura, yang artinya adalah memulai sesuatu, menampakkan dan melebarkannya. Juga mengandung makna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Dan pendapat lain juga menyatakan bahwa syura atau musyawarah berarti mencapai pendapat atau buah pikiran seperti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Dengan wazan atau patron bisa berarti saling mencari atau mengeluarkan pendapat atau ra'yun. Kata musyawarah tersebut selanjutnya mengalami perkembangan arti sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk pendapat. Abdul Hamid Al-Ansori mengatakan bahwa syura atau musyawarah berarti saling merundingkan atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah atau meminta pendapat dari berbagai pihak untuk kemudian dipertimbangkan dan diambil yang terbaik demi kemaslahatan bersama. Selanjutnya, Louis Mallow menyatakan syura adalah majelis yang dibentuk untuk memperdengarkan saran dan ide sebagaimana mestinya dan terorganisir dalam aturan. Dalam ensiklopedia hukum Islam dikatakan bahwa musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai penyelesaian masalah bersama. Selanjutnya adalah etika berdemokrasi. Lebih mendalam, Islam memandang penting etika dalam berpolitik. Etika politik Islam adalah seperangkat aturan atau norma dalam bernegara di mana setiap individu dituntut untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, adapun mengenai aplikasi nilai-nilai etika tersebut merujuk kepada pola kehidupan Nabi Muhammad SAW, baik dalam kehidupan secara umum maupun secara khusus, yaitu dalam tatanan politik kenegaraan. Etika politik dengan demikian memiliki tujuan menjelaskan mana tingkah laku politik yang baik dan buruk. Apa standar baik? Apakah menurut agama tertentu? Bisa iya, bisa juga tidak. Tapi yang penting adalah standar baik dalam konteks politik adalah bagaimana politik diarahkan untuk memajukan kepentingan umum. Jadi, kalau politik sudah mengarah pada kepentingan pribadi dan golongan tertentu, itu etika politik yang buruk. Selanjutnya, beberapa prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan etika dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini antara lain yaitu meliputi kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, prinsip keadilan sosial, prinsip persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas kepentingan, prinsip perdamaian dan keselamatan, prinsip kesejahteraan, prinsip ketaatan rakyat. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip berarti telah melakukan tindakan tidak etis. Sekian dari saya. Bila
ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.